canang. Banyak jalan bangsa kita keluarga dalam cawen kene mau semula sawai mongan ne onek balok tuhen mulai dipakai tikuk tebenue ne hage sedoka anak ne lapun suajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Timun Suluh, bahwasanya di pagi menjelang siang ini kami ini mengadakan wawancara musyawarah masalah adat istiadat. Jadi Onyak J nyampaikan bahwasannya penabuhan canang, mohon izin untuk penabuhan canang aja apabila wat saya sedekah, baik pun merupakan maci yasin, baik pun merupakan sebobi belaki, sedekah hanya pun juga bentuknya haus ngoni panai de petihuan de desa-desa ngoni panai untuk pemukulan canang, bahwa penentuan hari sedekahnya di tanggal 5 umpamai di tanggal 5 jam pagi kuharapkan berkumpul-kumpul de benueku kita hage melaksanakan maci yasin langsung hanya hage nyenokahi anakku umpam. Kemudian ataupun sedekah ini perlu ngoni panai dapat Tuhan balok onek Tuhan ngure bahwa pagi dia nyak je dekisung tuan rumah mukul canang ngoni panai dapat Tuhan bahwa hasilnya canang aja nyak dekisung Pak Gani sekeluarga besar ngoni panai dek petihan balok onek Tuhan ngure oye dobi maus sagi ngumpulun kita sobai semani dan mak kumpul tebenuane oye haganya nokahi anaknya ataupun mengucapkan terima kasih bahwa gemaci yasin tebenuane. Jadi inilah tujuan canang aja ngoni panai de petiuhan. Jadi apabila kok ngoni panai otina semak datang semak mogo otina ya dalam keriputan kita memaklumi. Nah, sebenarnya cerita nenek untuk penabuhan canang. Jadi, onye pun bentuk saya sedekah harus lewat canang. Oleh sebab kok keputusan masyarakat disetujui oleh masyarakat kita harus lewat canang. Hage ngulum jone cakat sumah ton sumah mak kesenagon lagi oleh karena penduduknya penghuni kok bosai. Nah, jadi lewat canang juga kok sepakat bahwa untuk penabuhan canang, diadakan penabuhan canang. Kemudian saya mukul canang jone ini hamak tertentu, tergantung sampai saya kira-kira saya harga. Tapi ya kok tertentu kon jimeruwe bahwa buat saya tukang tabung canang khusus. Nah kemudian saya nama canang jone harus kita memaklumi tekonis tidak-tidaknya boleh ukuknya atau ukuknya atau duit. Nah duitnya tidak 50.000 untuk keliling ngani panai warga-warga saya dolop saya deluai tiu. Jadi segala-segala onye pun bentuk canang jane kok disampaikan onye pun ucap kita jane selaku tuan rumah jane kok disampaikan saya canang jane. Jadi insya Allah daripada hari hana saya tentukan canang jane monggo segala balok onet tuh ngawe kumpul deh bener saya hageng hajat jane. Jadi untuk inilah saya hasil canang bapak-bapak, kanggo bapak-bapak, kemudian ibu-ibu, ayo banyak balok mengucapkan terima kasih kemudian kok kain nambah canang hasil jana kok sepenai je balok anak terengwe kok dapat berkumpul lah. Hasil saya kutentukan waktunya. Jadi kok batasan lah dapat sampaikan kepada kita saya nongi dalam aja. Ku akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman sini kan saya ketua adat dari bapak tadi channel suami kamu tadi. Nah saya ini Pak Ketua Adat datangnya dari Pematang Panggang serombongan berikut bapak ibu di luar sana tidak bisa masuk. Saya mohon
dengan sangat kepada kamu selaku ketua adat Desa Timbul Sulu. Kami ini untuk datang ke sini, sebelumnya kami mohon maaf atas keluarga besar di luar, sehingganya saya yang dapat mewakili. Saya permisi untuk buka tempat adat ini kepada kamu. Akan saya buka, akan laksanakan, saya mau bicara. Oke, silakan Pak. Nah, isinya ini kan sirih, kapur, apa cukup ini lengkapkan. Berikut ada rotinya, ada oleh-oleh yang di bawah itu. Pak Adat, alhamdulillah, terima kasih. Kami ini datang dari Pematang Panggang, mengiringkan kedua pengantin ini bahwa datangnya tidak lain sesuai dengan aturan adat istiadat kita. Di pagi hari menjelang siang ini berikut diiringi orang tua, berikut diiringi keluarga besar, bahwanya datang ke sini kami ini akan mengadakan sanjo nikah. Isinya sanjo nikah. Nah, ini sudah terima tadi kan? Ijazahnya sudah terima kan? Sanjo nikah. Nah, baban inilah, 7 hidangan inilah yang akan kami aturkan kepada keluarga besar. Di sini bahwasanya Bapak selaku ketua adat yang bisa mewakilinya dari pihak Timbul Sulu. Inilah Pak, mohon minta diterimakan. Inilah yang bisa kami aturkan kepada keluarga besar kita sesuai dengan aturan adat istiadat. Mohon dengan sangat, apabila tidak memenuhi secara adat di sini, kami mohon maaf. Inilah yang dapat kami suguhkan, yang dapat kami aturkan kepada Bapak Ketua Adat, terutama yang Bapak mewakilinya dari pihak Timbul Sulu. Jawab kamu. Ayo Pak. Sudah Pak? Sudah. Ayo Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat menghargai atas kedatangan keluarga besar sepenuhnya dari Pematang Panggang berikut orang tuanya, bahwasanya mengadakan sanjo nikah di pagi hari menjelang siang ini. Kamu tadi untuk mengaturkan babannya itu yang supaya diterimakan. Dengan hormat, dengan lapang dada kami menerima apapun yang kami aturkan di sini sesuai dengan aturan adat istiadat kita. Kami sangat berterima kasih. Kami terima. Kemudian Pak, bilang kamu ini kan. Kemudian Pak, saya ini akan mengaturkan bahwasanya 3 hari berturut-turut kami nengok keluarga besar dari luar desa baik pun dari dalam desa. Kumpullah bahwa saya ini akan melakikan anak saya pada waktu yang kita tentukan. Sudah sekian waktunya, sudah kita akan nikahkan, namun ini untuk sanjo nikahnya. Jadi berkat keluarga besar dan luar desa baik pun dalam desa, inilah hasilnya. Ada yang bawa kursi lah, ada yang bawa lemari lah, ada yang bawa piring lah, ada yang bawa plastik lah, ada yang bawa terkumpul lah di pajangan di bawah tanah tadi. Mohon kesudiannya Pak, barang tersebut yang dipamerkan hasil dari keluarga besar kita. Kalau kami atas nama tuan rumah tidak mungkin terkumpul barang tersebut. Tapi oleh karena keluarga besar, terkumpullah barang itu untuk sangunya. Nanti untuk mencari hari-harinya. Apabila keluarga besar nantinya menggunakan satu saat untuk sedekah, apa yang dibutuhkan, apa yang kekurangan yang sedekah, itu dapat digunakan. Kami tidak menuntut apabila ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang pecah, tidak menuntut lagi. Itu sudah hak keluarga besar dari pihak itu tadi. Jadi apabila penyampaian saya ini banyak kesalahan, banyak keliruan, kami mohon maaf. Apa yang saya bicarakan barang tersebut mohon akan dibawa ke Desa Pematang Panggang dari Timbul Sulu tadi. Bawalah Pak ke Pematang Panggang. Tapi
Ada tapinya Pak, belum bisa kamu untuk meringkas-ringkasi barang tersebut sebelum kita makan bersama. Habis makan bersama, baru itu bawa barang. Pendek cerita, sudah makan Pak, kami mau pamit, mau ringkasi barang-barang. Oke, ringkasi, bawa roti panggang. Setelah itu kamu sudah datang sana semua kan, barang tersebut nanti ditentukan lagi untuk sanyo anuntu namanya. Nah, sanyo anuntu itu banyak ponaan bawa kue-kue itu, ada yang 30, ada yang 40 hidangan. Itu dikasihkan kepada keluarga besar, satu hidangan. Nah, di sini saya akan menyampaikan nilai-nilai, lalu upaya pelestarian dan juga refleksi dan kesimpulan dari tradisi Penabuhan Canang ini. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Penabuhan Canang ini, yaitu yang pertama nilai sosial, yaitu Penabuhan Canang ini melibatkan kebersamaan masyarakat, di mana ada seseorang yang menabuh canang. Nah, lalu orang-orang di sekitarnya akan mendengarkannya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam lampiran saya atau video yang sebelumnya, bahwasanya canang ini bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang atau masyarakat dalam suatu perkumpulan untuk melakukan hajat atau seperti pesta pernikahan, lamaran dan lainnya. Jadi di sini satu orang itu menarik masyarakat untuk berkumpul dalam satu rumah dan berkumpul bersama. Lalu untuk nilai budaya, nah, Penabuhan Canang ini merupakan bentuk ekspresi seni tradisional yang mencerminkan identitas lokal dan juga warisan leluhur yang terus dilestarikan oleh warga Kebun Suluh ini. Lalu untuk nilai edukasi, nah, maksudnya dari nilai edukasi yaitu Penabuhan Canang ini memberikan pengetahuan ke bawah generasi muda bahwasannya bukan hanya media digital saja yang dapat mampu menyampaikan pesan secara cepat, namun dengan adanya canang mereka juga tahu bahwasanya warisan leluhur juga tidak kalah bagusnya, kalah baiknya juga untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan. Lalu yang terakhir itu adalah nilai estetika. Nah, Penabuhan Canang ini termasuk estetik ya teman-teman, karena mereka mempunyai ciri khas di mana Penabuhan Canang ini menggunakan alat yang disebut emas kuningan. Nah, kuningan ini nanti dipukul dan orang yang memukul canang ini berkeliling dan menyampaikan informasi bahwasanya harus berkumpul di rumah ini akan diadakannya pesta pernikahan. Nah, itu biasanya dilakukan 2 hari sebelum pesta pernikahan. Lalu yang kedua itu adalah upaya pelestarian tradisi Penabuhan Canang. Nah, kita cukup tahu ya bahwasanya tradisi seperti ini sudah mulai tenggelam, mulai redup di generasi sekarang. Jadi apa sih upaya pelestariannya? Yaitu yang pertama adalah pendidikan dan juga sosialisasi, di mana kita bisa memaparkan atau memberikan gambaran tentang tradisi canang ini ke masyarakat, atau kita juga bisa memperkenalkannya pada kurikulum lokal atau juga kegiatan ekstrakurikuler, dan kita memberitahu nih, misal ada ekstrakurikuler musik, nah kita kasih tahu kayak bahwasanya itu ada loh tradisi ini yang menggunakan alat ini dan ini kegunaannya seperti ini. Lalu ada itu dokumentasi dan juga digitalisasi. Sekarang kan zaman sudah maju, sudah canggih. Nah, kita mengupayakan tuh kecanggihan zaman teknologi sekarang, dimana kita membuat video, dokumentasi, baik itu video, lalu vlog budaya atau foto, itu nanti kita sebarkan ke media sosial bahwasanya adat ini masih patut kita lestarikan, masih layak kita lestarikan dan kita tetap gunakan pada masa sekarang. Jadi orang-orang tidak akan lupa bahwasanya tradisi ini pernah ada dan terus akan dikembangkan selanjutnya. Bukan hanya satu tempat, ya diharapkan di seluruh tempat juga akan melestarikan budaya ini. Lalu yaitu selanjutnya adalah kolaborasi dengan pemerintah atau LSM. Nah, maksudnya di sini kita meminta dukungan, baik itu promosi atau dana mungkin terkait instansi untuk pelestarian budaya ini. Memang Penabuhan Canang ini
terlihat sederhana ya teman-teman. Cuma kita bisa menjelaskannya atau kita memperkenalkannya di dunia luar bahwasanya tradisi kita yang sekiranya sederhana adalah efek besar dari tradisi yang lainnya akan terakhir seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga itu refleksi. Nah, tradisi penabuhan canang ini bukan hanya sekedar pertunjukan atau sekedar tradisi biasa ya teman-teman, tetapi juga bentuk komunikasi secara sosial yang menyatukan masyarakat lain dengan yang lainnya. Nah, di era modern ini generasi muda itu cenderung kurang atau bahkan tidak tahu mengenai tradisi, ataupun mereka juga lupa caranya menghargai tradisi. Nah, dengan refleksi ini kita bisa mengingatkan bahwasanya betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dengan pelestarian budaya lokal. Jika tidak dilestarikan, maka tradisi ini bisa hilang yang tentunya ditelan oleh zaman. Sedangkan saat kita untuk membangkitkan atau kita akan membuat sesuatu, kita membutuhkan jejak zaman untuk membangkit atau membentuk sesuatu seperti itu. Lalu selanjutnya itu kesimpulan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, tradisi penabuhan canang ini mengandung banyak sekali nilai penting yang mencerminkan identitas budaya. Jika dibuat video itu lebih dari 7 menit, bahkan lebih dari 1 jam. Jadi, secara budaya, secara identitas budaya, religius, lalu semangat kebersamaan masyarakat, tradisi ini dapat dilestarikan dengan baik dan juga perlu kita lestarikan. Kenapa? Karena sangat penting agar warisan leluhur kita itu tetap ada, dan juga warisan leluhur kita itu tetap hidup dan dapat kita wariskan ke generasi selanjutnya. Bukan hanya generasi saat ini ya, namun generasi selanjutnya paham akan tradisi. Jadi tidak tertinggal zaman, tapi juga tidak tertinggal peninggalan nenek moyang. Nah, melalui edukasi, dokumentasi, dan juga dukungan beberapa pihak itu nanti, mungkin tradisi penabuhan canang ini dapat tetap eksis dan juga relevan di tengah masyarakat modern. Bukan hanya dari media digital ya teman-teman, tapi kita bisa menambahkan sentuhan tradisional, lalu sentuhan tradisi budaya yang masih kental itu di lingkungan kita. Dengan begitu, kita akan hidup di zaman dimana bukan hanya teknologi yang mencakupi lingkungan hidup kita, tetapi juga tradisi yang dimana tradisi itu estetik, lalu indah, bermakna dalam, dan mempunyai nilai-nilai yang terkandung sangat-sangat banyak. Jadi tadi teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.